wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aisyah Nafila dengan NPM 243111064 dari kelas Sistem Informasi 24A. Pada video kali ini, saya akan membahas materi mengenai statistika uji korelasi. Dalam statistika inferensial, uji korelasi merupakan salah satu teknik analisis yang digunakan untuk mengetahui hubungan antara dua variabel kuantitatif. Analisis korelasi tidak bertujuan untuk menentukan hubungan sebab akibat, melainkan untuk mengukur arah dan tingkat keeratan hubungan antar variabel yang diteliti. Uji korelasi adalah metode statistik yang digunakan untuk mengukur derajat hubungan linear antara dua variabel. Hasil dari uji korelasi dinyatakan dalam bentuk koefisien korelasi yang berlambang R yang menunjukkan arah serta kekuatan hubungan tersebut. Selanjutnya, tujuan uji korelasi. Secara umum, uji korelasi bertujuan untuk mengetahui ada atau tidaknya hubungan antara dua variabel penelitian. Kedua, menentukan arah hubungan antar variabel, positif atau negatif. Yang ketiga, mengukur tingkat kekuatan hubungan antara variabel yang dianalisis. Jenis korelasi berdasarkan arah hubungan. Pertama, korelasi positif. Korelasi positif terjadi apabila peningkatan nilai pada satu variabel diikuti oleh peningkatan nilai pada variabel lainnya. Contohnya, hubungan antara jumlah jam belajar dengan nilai ujian. Kedua, korelasi negatif. Korelasi negatif terjadi apabila peningkatan nilai pada satu variabel diikuti oleh penurunan nilai pada variabel lainnya. Contohnya, hubungan antara kecepatan kendaraan dengan waktu tempuh. Selanjutnya, yang terakhir adalah tidak terdapat korelasi. Tidak terdapat korelasi yaitu apabila perubahan pada suatu variabel tidak diikuti oleh perubahan pada variabel lainnya. Koefisien korelasi. Koefisien korelasi dilambangkan dengan huruf R dan digunakan untuk mengukur tingkat keeratan serta arah hubungan antara dua variabel. Nilai koefisien korelasi berada pada rentang -1 sampai dengan +1. Semakin mendekati angka 1 atau -1, maka hubungan antar variabel semakin kuat. Sebaliknya, jika mendekati 0, maka hubungan antar variabel semakin lemah. Pertama, jika nilai R sama dengan +1, artinya terdapat hubungan positif sempurna. Kedua, jika nilai R berada di antara 0 dan 1 atau 0 lebih kecil dari R lebih kecil dari 1, maka terdapat hubungan positif. Ketiga, jika nilai R sama dengan 0, maka tidak terdapat hubungan antara kedua variabel. Selanjutnya, jika nilai R berada di antara -1 dan 0 atau 0 lebih kecil dari R lebih kecil dari 1, maka terdapat hubungan negatif. Terakhir, jika nilai R sama dengan 1, maka menunjukkan hubungan negatif sempurna. Dengan memahami nilai koefisien korelasi ini, kita dapat menentukan arah dan kekuatan hubungan antara variabel dalam suatu analisis data statistik. Pada bagian ini, tingkat kekuatan korelasi digunakan untuk mengetahui seberapa kuat hubungan antara dua variabel berdasarkan besar nilai koefisien korelasi atau R. Perlu diperhatikan bahwa yang dinilai pada bagian ini adalah nilai absolut dari R, sehingga arah hubungan positif atau negatif tidak mempengaruhi tingkat kekuatannya, melainkan hanya besar kecilnya nilai R. Pertama, jika nilai R berada pada interval 0,00 sampai 0,19, maka hubungan korelasinya sangat lemah. Kedua, jika nilai R berada pada interval 0,20 sampai 0,39, maka hubungan korelasinya lemah. Ketiga, jika nilai R berada pada interval 0,40 sampai 0,59, maka tingkat hubungan korelasinya sedang. Selanjutnya, jika nilai R berada pada interval 0,60 sampai 0,79, maka hubungan korelasinya kuat. Terakhir, jika nilai R berada pada interval 0,80 sampai 1,00, maka hubungan korelasinya sangat kuat. Dengan memahami tingkat kekuatan hubungan korelasi ini, kita dapat menafsirkan hasil analisis korelasi secara lebih tepat, tidak hanya melihat arah hubungan, tetapi juga seberapa besar kekuatan hubungan tersebut. Rumus korelasi Pearson yang digunakan untuk mengukur kekuatan dan arah hubungan linear antara dua variabel yaitu variabel X dan variabel Y. Rumus korelasi Pearson dinyatakan sebagai R sama dengan N kali sigma XY dikurangi sigma X dikalikan sigma Y dibagikan dengan akar dari N kali sigma X kuadrat dikurangi kuadrat sigma X dikalikan dengan N kali sigma Y kuadrat dikurangi kuadrat sigma Y. Pada rumus tersebut, R adalah koefisien korelasi, X merupakan variabel bebas, Y merupakan variabel terikat, N adalah jumlah pengamatan atau jumlah data.
Setelah memperoleh nilai koefisien korelasi, langkah selanjutnya adalah menentukan hipotesis dalam uji korelasi. Hipotesis 0 atau H0 menyatakan bahwa tidak terdapat hubungan yang signifikan antara variabel X dan variabel Y. Sementara itu, hipotesis alternatif atau H menyatakan bahwa terdapat hubungan yang signifikan antara variabel X dan variabel Y. Pengujian hipotesis ini bertujuan untuk menentukan apakah hubungan yang diperoleh dari perhitungan korelasi bersifat signifikan secara statistik atau tidak. Pada bagian ini, kita akan membahas contoh soal perhitungan koefisien korelasi persen beserta interpretasinya. Diketahui, seorang peneliti ingin mengetahui hubungan antara jumlah jam belajar atau X dan nilai uji statistika Y dari 5 orang mahasiswa. Data yang diperoleh ditampilkan dalam bentuk tabel di mana setiap mahasiswa memiliki jumlah jam belajar dan nilai ujian yang berbeda. Tujuan dari contoh soal ini adalah menentukan nilai koefisien korelasi persen dan menginterpretasikan hubungan antara kedua variabel tersebut. Langkah pertama adalah menyusun data pendukung yang diperlukan dalam rumus korelasi persen, yaitu nilai X, Y, X pangkat 2, Y pangkat 2, dan XY. Dari tabel, kita kemudian menghitung jumlah masing-masing kolom sehingga diperoleh jumlah data N sama dengan 5, sigma X sama dengan 20, sigma Y sama dengan 375, sigma X pangkat 2 sama dengan 90, sigma Y pangkat 2 sama dengan 28.375, sigma XY sama dengan 1.550. Langkah kedua yaitu kita substitusikan ke rumus korelasi persen. Nilai R diperoleh dari N dikali jumlah hasil kali X dan Y dikurangi hasil kali jumlah X dan jumlah Y, kemudian dibagi dengan akar dari hasil perkalian dua bagian yaitu N kali jumlah X kuadrat dikurangi kuadrat jumlah X dan N kali jumlah Y kuadrat dikurangi kuadrat jumlah Y. Setelah seluruh nilai dimasukkan ke dalam rumus, diperoleh pembilang bernilai 250, penyebut juga bernilai 250, sehingga hasil perhitungan koefisien korelasinya adalah R sama dengan 1. Berdasarkan hasil perhitungan, diperoleh nilai koefisien korelasi R sama dengan 1. Nilai ini menunjukkan bahwa terdapat hubungan positif sempurna antara jumlah jam belajar dan nilai ujian. Hal ini menunjukkan bahwa peningkatan jam belajar diikuti secara konsisten oleh peningkatan nilai ujian. Selanjutnya, kesimpulan. Uji korelasi merupakan alat analisis statistik yang digunakan untuk mengukur hubungan antara dua variabel. Melalui uji korelasi, peneliti dapat menentukan arah serta kekuatan hubungan antar variabel secara kuantitatif. Meskipun demikian, hasil uji korelasi tidak dapat digunakan untuk menyimpulkan adanya hubungan sebab akibat.